Pantasan belakangan-belakangan ini aku selalu ngisi Pertamax dan sering macet-macet. Katanya kan RON 92 atau 95 ya. Tapi kok sering macet-macet juga? Ya, mungkin kamu juga termasuk orangnya karena kita semua sama-sama memakai Pertamax, ngisinya di pom. Mangkane sepedaku tarikane kok mbrebet kayak numpak odong-odong masuk di si Pertamax. Ternyata dioplos. Entahlah. Ternyata Pertamax adalah pertalite sing gak ngantri. Entahlah. Kebacut. Gaji wis gede kok beri korupsi anjen pejabat kon. Kita ke Pertamina dulu ya sayang, isi bensin. Ih, ngapain? Langsung aja ke rumah pejabatnya. Ngapain rumah pejabatnya? Ya langsung setorkan aja uang ke mereka. Daripada capek orang itu ngoplos-ngoplos. Ya kan? Itu pula. Ya kita bantulah mereka. Kan mereka udah capek kerja kan. Jadi nggak mikir lagi gitu gimana caranya korupsi sayang. Gitunya hidup ini saling membantu. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar, kan aturannya cuma dilarang merokok. Ini harganya 10.000. Ini harganya 10.000. Ini harganya 12.900. Ini harganya 12.900. Mobil kalian isi Pertamax. RON 92. Mana mae? MVP lah. Kalian pikir mobil kalian Sultan? Sama. Pertalite juga ya rupanya. MVP semakin di depan. Bang izin bang. Oh, Bang mau keluar bang, bentar ya bang. mobil apa? Iya. Abang isi pakai Abang parkir bang. ya bang. Ya bang ya. 20 nggak ada balik bang. Ya, ambil aja bang, nggak apa-apa. Siap bang. Bang. Isi pertalite kan? Iya, kebetulan pertalite bang. Makasih bang. Iya bang. Semenjak ono isu pertama koplosan aku jadi penasaran. Jadi sini mobilku Pertamax asli apa oplosan? Soalnya akhir-akhir ini mobilku rasanya kok kol tepak. Ini ngerti kol tepak? Ini lho kol tepak. Gemblodak. Kok iso bahan bakar dicampur-campur lho. Dipikir es buah apa piye? Ojo-ojo Pertamax ya enek isi alpokate barang. Drak dasku. Walah. Nek misal iki mobilku asli isine oplosan. Ngerti ngono ora tak isi Pertamax. Tak isi arak. Ora usah tuku ning pom, tuku ning sodik ngono. Ora cuma gemblodak, malah iso gliyeng. Joget barang mobilku. Oh iso. Aneh. Wong Dura nih aneh. Fuck. Yang ngoplos pejabat, yang ditangkap rakyat. Hebat. Coba baik Kalau emang mau nertipin, dimulai dari atas, jangan rakyat yang ditindas. Itu bensin udah dibeli pakai duit pak. Mereka juga jual untuk cari makan, bukan untuk cari cuan triliunan. Ini juga pol PP sok ganas, main sita-sita gitu aja. Terus kalau udah disita bensinnya mau dikemanain? Dikembaliin ke negara? Atau bagi-bagi sesama kalian? Patuh terhadap atasan boleh saja, tapi jangan sampai menghilangkan rasa kemanusiaan. Kalau emang mau menertibkan, harusnya kalian berjaga di pom bensin resmi, biar nggak ada yang beli melebihi aturan yang ditetapkan. Silakan menjalankan aturan, tapi tolong jangan dengan cara yang sembarangan. Kami rakyat kecil hanya untuk cari makan, bukan untuk mencari cuan triliunan. Coba kalian bayangkan, gimana kalau itu keluarga kalian? Gimana menurut kalian kawan? Kalau maling uang rakyat, jangan dipenjara. Kalau dia dipenjara, kesian. Bagaimana nanti dia menafkahi anak istrinya? Bagaimana nanti dia bertemu dengan anak istrinya? Kan nggak bisa kalau dipenjara. Jangan dipenjara. Terus apa hukumannya? Potong tangan? Jangan dipotong tangan. Karena potong tangan itu dalam Islam untuk orang yang mencuri. Sebesar apapun yang dicuri, maka itulah hukuman potong tangannya. Bisa jadi kalau dia mencurinya kecil, hal-hal kecil, potong jarinya. Ada juga kalau mencurinya besar, bisa potong tangan. Itu pun nanti ditanya dulu dalam Islam, kenapa kamu mencuri? Terus apa hukumannya?
Guru saya pernah bertanya kepada saya dan teman-teman waktu ngaji, apa hukuman yang pas untuk para koruptor, para pencuri uang rakyat? Lalu saya menjawab dan teman-teman saya, potong tangan. Kata guru saya, bukan. Kalau potong tangan itu untuk pencuri ayam dan sebagainya. Tapi hukuman yang pas untuk para koruptor itu hukuman mati. Ya, hukuman mati. Kenapa? Karena sudah maling uang rakyat, merugikan negara. Karena yang namanya korupsi itu sudah tersistem, terkonsep, melibatkan lebih dari satu orang, dikonsep, dan dia tahu resikonya bahwa rakyat itu akan rugi, tapi tega gitu loh, tega. Ya, yang namanya korupsi itu bukan karena terdesak, bukan, memang terkonsep, tersusun, nih kamu harus seperti ini ya, bagi-bagi nanti ya, itu korupsi. Inilah yang membuat efek jera nantinya, dihukum mati, ya. Dan bagaimana penerapan hukum mati tersebut? Harus diterapkannya penerapan Islam. Islam harus diterapkan. Bukan hanya sekedar sholat, ngaji. Tapi hukum-hukum Islam perlu diterapkan dalam negara ini. Ya. Kalau seperti itu terus, ya koruptor nggak akan jerak. Kalau dihukum mati, alhamdulillah. Kenapa? Akan membuat efek jerak bagi para koruptor-koruptor lain yang ingin melakukan korupsi. Ya. Bayangin coba, selama ini motor kita berebut-berebut. Bisa jadi tuh gara-gara tadinya kita berharap Pertamax, tapi jadi Pertalite. Allah. Hukuman mati. Udah masuk bulan puasa, tadinya gue mau jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan supaya nggak keluar kata-kata kasar. Tapi ada yang baru lagi nih, mega korupsi terbongkar lagi. PT ASDP melakukan pengadaan kapal yang merugikan negara sekitar 900 miliar rupiah. Asli kok nih negara korupsinya habis ya. Ya tapi nggak apa-apa, at least gue jadi lihat nih kinerja benarnya para pemerintah gitu. Yang kita tahu ya benalu-benalu negara ini nih yang bikin negara kita nggak maju-maju, sama negara kita tuh kelaparan terus masyarakatnya. Bahkan gue lihat ada beberapa nama yang tadinya tuh susah banget kesentuh di pemerintahan sebelumnya, tapi di eranya Pak Prabowo kena juga tuh ketangkep. Terus selain itu ya ada kasus korupsi yang lain gitu, yang waiting list, kayak kasus pupuk palsu yang merugikan negara triliunan rupiah. Terus juga katanya ada yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan. Ya happy aja gue gitu ngeliat pemerintah tuh bener-bener beres-beres tuh buat ngebersihin para koruptor. Ini para koruptor nih, kalau bisa gue jadiin takjil buat puasa, gue jadiin takjil sih. Kasus korupsi baru lagi, udah tahu mau puasa masih demen buah penyakit. Setelah Pertamina, sekarang terbitlah korupsi pengadaan kapal PT ASDP sebesar 839 yang ngerugiin negara. Ini mau puasa, bisa nggak sih ngasih berita tuh yang enakin dari kemarin deh. Berita tuh nggak ada yang nyenangin masyarakat, beritanya ngesel semua. Gue seneng satu sisi Kejaksaan Agung sama KPK ini lagi bersih-bersih, tapi satu sisi kayak anjir, negara kita ini negara apa sih? Kemarin-kemarin tuh kayak bobrok semua. Kemarin masalah bensin, sekarang masalah oplosan. Dan yang gue lebih sebelin ya, coba tolong pala KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya nih, ini gue minta tolong banget nih. Mereka ini udah beneran maling ya, ngapain disuruh pakai masker? Tunjukin aja mukanya. Nih, asal tahu ya, kemarin ada anak yatim yang diarak sama suku desa cuman gara-gara maling pisang buat ngidupin adeknya. Ini jelas-jelas ngerugiin negara. Banyak orang yang mungkin seharusnya selamat jadi nggak selamat ke korupsi sama makhluk-makhluk ini. Udahlah, buat kebijakan Gerindra atau admin buat kebijakan. Orang korupsi itu gak usah pakein masker, tunjukin orang memang buat malu keluarga, buat malu negara, bahkan nyusahin masyarakat. Ngapain ditutup-tutupin? Mana tuh yang kemarin bilang nggak nasionalis dan lain sebagainya. Lihat Pak, yang nggak nasionalis bukan masyarakat yang pergi ke luar negeri buat kerja terus balik lagi ke sini hidupin keluarganya. Yang nggak nasionalis itu orang-orang yang begitu, yang punya jabatan di sana, teman-teman Bapak Pak. Tuh, makan nasionalis. Gue mau puasa bukannya berita baik korupsi semua entah apa. Ya Allah ya Karim, semoga ntar di akhirat bisa ngurangin dosa saya ya Allah. Kita